Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Niko di sini di bab kelima tentang sistem pencernaan pada makanan. Kemarin kita 4 bab kemarin kita sudah belajar tentang sistem-sistem ya, dan banyak yang akhirnya semakin pinter. Nah sekarang akan semakin dalam ke sistem pencernaan pada makanan. Dengan dengar kata makanan atau pencernaan itu sangat familiar dengan kita. Kenapa? Karena itu kita lakukan setiap hari. Ada yang berapa kali sehari? Berapa? 1, 2, 3. Oke. Di Indonesia rata-rata 3 kali sehari ya. Pagi, siang, sama malam. Tetapi ingat, perhatikan apa yang kamu makan, karena yang kamu makan adalah dirimu. Zat-zat makanan yang diperlukan itu apa aja, struktur dan fungsi sistem pencernaan pada makanan manusia yang akan kita pelajari. Nah, nutrisi dan kebutuhan kalori ini yang menjadi diet, kalau biasa kita sebut dengan diet. Program diet bukan untuk melangsingkan ya, bukan. Tetapi kita harus tahu asupan apa yang masuk di tubuh kita. Jenis nutrisinya ada karbohidrat atau biasa dulu disebut dengan zat asam arang, pernah dengar? Oke, karbohidrat, ada protein hewani dan nabati, ada lemak esensial dan non esensial, ada vitamin A, B, C, D, E, K. Kemudian ada mineral, itu ada besi, kemudian Mn, magnesium, kalsium, mineral. Ada air yang sangat kita butuhkan untuk metabolisme kita, H2O, kurang lebih 2 liter tuh setiap hari ya, harus kita minum. Nah, kebutuhan kalori antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Ingat, tergantung jenis kelamin, tergantung usia, tergantung berat badan. Nah, kebutuhannya antar satu orang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan nih antara Pak Niko dengan kamu kebutuhan kalorinya, dan ini bisa dihitung. Seperti ini rumusnya ya, indeks massa tubuh atau IMT-nya seperti itu. Kemudian sebenarnya bisa dilogika sih, berapa harusnya berat tubuh, massa tubuh kita idealnya. Biasanya bisa dikira-kira tinggi tubuhnya berapa, kemudian beratnya berapa, idealnya berapa. Nanti kita belajar di kelas secara offline. Kamu sekarang lihat dulu ini kebutuhan kalorinya seperti itu. Anak, wanita, pria itu berbeda usianya. Ada 1000 kilokalori untuk anak-anak 2-3 tahun, sedangkan yang terakhir untuk pria dewasa itu 1400 sampai 2000 kilokalori ya. Oke. Kemudian struktur dan fungsi pencernaan makanan pada manusia. Ada organ pencernaan utama, ada yang tambahan, ada proses pencernaannya, sama gangguannya. Nah, yang utama ini kita bisa lihat tuh di gambar tuh, mulut, ada tenggorokan atau kerongkongan. Kerongkongan, kalau tenggorokan tuh bernafas ya. Ada lambung. Kemudian ada pankreas di situ, betul. Ada usus halus, usus besar, anus. Kita lihat pencernaan utama kita. Ingat ya, beda loh antara kerongkongan sama tenggorokan. Di proses pencernaan utama terdiri atas mekanik di mulut kita, mekanik ya, gerakan, dan kimiawi. Kimiawi itu dari enzim dan hormon. Mekanik itu gerakan. Berarti apa? Di kerongkongan terjadi mekanik ya, mekanik gerakan. Di lambung terjadi apa? Hormon sama enzim, berarti kimia. Seperti itu ya. Mulut mengunyah, ditelan, gerak peristaltik masuk ke lambung. Di situ ada 3 enzim yang berpengaruh. Enzimnya? Ayo. Nah, di sini silahkan nanti kamu bahas atau baca, di sini ada 3 enzim. Kemudian nanti juga di pankreas akan menghasilkan 3 enzim juga. Di usus halus, lewat usus halus akan diserap habis-habisan
digunakan untuk metabolisme, kemudian dibuang di usus besar. Di situ ada bakteri baik, namanya apa? E. coli. Nah, organ pencernaan tambahan. Nah, tadi ini sebenarnya kita bisa lihat ya, ada getah empedunya, getah pankreasnya itu amilase, lipase, tripsin, ALT, kemudian dan macam-macam yang lain. Tadi mekanisme kimia sudah saya jelaskan. Nah, untuk gangguannya, contohnya yang pertama di gigi kita. Biasanya yang jarang gosok gigi atau bukan jarang tapi suka makan gula atau kandungan gula tetapi telat gosok giginya ya, sehingga membuat asam dan bakteri sehingga merusak gigi, karies gigi, mak atau gastritis, ada hepatitis atau penyakit hati, ada konstipasi atau susah buang air besar. Nah, seperti itu. Sampai ketemu di bab yang selanjutnya di zat aditif dan adiktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.